Oke, coba bayangkan sebuah lokasi bencana longsor. Lumpur, puing-puing, suasana yang, ya, pasti panik. Di tengah kerumunan itu, banyak orang kan? Ada petugas, relawan, warga. Tapi kebanyakan mungkin cuma bisa ngeliat, bingung. Nah, tapi ada beberapa orang yang tanpa pikir panjang langsung jegur aja gitu turun ke lumpur. Hari ini kita akan masuk ke balik layar momen penyelamatan yang luar biasa itu. Selamat datang. Anda udah membagikan satu sumber yang menarik banget, sebuah video percakapan dengan dua anggota polisi dari SPN Polda Jawar. Mereka terlibat langsung di evakuasi korban longsor. Misi kita hari ini bukan cuma menceritakan ulang kisah heroik mereka, tapi kita mau bongkar apa sih yang mendorong mereka. Apa yang ada di kepala seseorang pas bikin keputusan sepersekian detik kayak gitu. Tepat, sumber ini istimewa karena kita dapat perspektif orang pertama kan. Kita seringnya lihat berita bencana ya dari jauh. Angka korban, gambar runtuhan. Tapi kali ini kita seolah-olah diajak masuk ke lumpur bareng mereka. Kita akan coba pahami apa sih yang bedain tindakan mereka dari yang lain di lokasi. Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita pelajari dari tragedi ini lewat mata mereka. Bukan cuma soal penyelamatan, tapi soal, ya, akar masalahnya. Mari kita mulai ya. Oke, kita langsung aja bedah kasusnya. Situasi di lokasi kan jelas kacau ya. Tapi yang bikin cerita ini menonjol itu dua tokoh utamanya ini. Mereka ini instruktur di SPN, Sekolah Polisi Negara, yang lokasinya kebetulan dekat dari sana. Jadi tugas utama mereka itu sebenarnya bukan tim SAR. Mereka ngajar calon polisi. Betul, dan yang lebih, mencengangkan lagi, salah satunya itu perwira, pangkatnya AKP. Itu kan setara kapten. Wow, AKP. Biasanya kalau perwira di lokasi bencana gitu kan jadi insiden commander ya. Ngatur dari posko, kasih komando. Nah, justru itu, dia malah ikut masuk ke lumpur, ikut ngangkat jenazah langsung. Ini kan seolah melawan protokol tak tertulis gitu. Apa ya yang bisa kita baca dari tindakan itu? Nah, di sini intinya. Ada titik di mana prosedur itu berhenti dan insting manusia mengambil alih. Tapi ini bukan sekedar insting nekat loh. Waktu digali di video itu, terungkap kalau perwira AKP ini punya latar belakang di bagian identifikasi jenazah. Oh, pantesan. Iya kan? Jadi dia bukan orang yang panik lihat korban, dia tahu persis apa yang akan dihadapi. Jadi ini kombinasi langka, rasa kemanusiaan yang mendesak atau yang dia sebut panggilan hati, bertemu dengan kompetensi teknis yang dia punya. Poin yang bagus banget. Jadi ini bukan soal pembangkangan hierarki, tapi justru sebuah kompetensi yang mendobrak hierarki itu sendiri. Dia sadar, mungkin dari semua orang di situ dialah yang paling siap mental dan teknis untuk tugas itu. Saat itu juga. Betul sekali. Ini kontras yang luar biasa ya. Di satu sisi ada puluhan orang yang mungkin kena bystander effect. Fenomena di mana orang cenderung nggak nolong kalau ada banyak orang lain di sekitar. Di sisi lain ada dua orang ini yang justru merasa nggak mungkin untuk nggak bertindak. Betul. Dan istilah panggilan hati itu bukan cuma slogan. Petugas AKP itu bilang ketika kita ada bencana, ya kita harus segera. Gitu. Nggak ada istilah nunggu perintah yang detail banget. Keputusan untuk benar-benar masuk ke lumpur setinggi paha itu, ya inisiatif personal. Dan panggilan hati itu langsung diuji habis-habisan ya. Realitas di lapangan ternyata jauh lebih brutal. Di sumber itu diceritain satu momen evakuasi yang benar-benar menguji batas kemampuan manusia. Mereka coba angkat jenazah seorang perempuan muda, umurnya sekitar 20 tahun. Prosesnya butuh waktu 1,5 jam. 1,5 jam cuma untuk satu korban? Gila, kenapa bisa selama itu? Nah, ini dia. Ini bukan sekadar korban yang tertimbun tanah biasa. Posisinya rumit banget. Dia ditemukan di atas kasur, kemungkinan besar lagi tidur pas longsor terjadi. Di atasnya itu ada tumpukan kayu, bambu, akar pohon, dan yang paling parah kakinya kejepit. Kejepit bongkahan pondasi sungai yang ikut keseret lumpur. Hah? Pondasi bangunan sampai keseret? Iya, bisa dibayangkan kan kekuatan longsornya kayak apa? Itu, kebayang nggak sih? 90 menit itu bukan cuma soal tenaga fisik. Itu 90 menit menahan napas, bertarung dengan lumpur yang dalamnya katanya bisa sampai 1,5 bahkan 2 meter, sambil mungkin dengar suara retakan sisa bangunan. Nggak tahu ada longsor susulan atau enggak. Ini pertarungan mental juga sih. Tepat. Dan medannya ini punya karakteristik khusus. Warga setempat menyebutnya lengkop.
artinya cekungan. Jadi semua material longsor, lumpur, batu, pohon ya numpuk semua di situ. Mereka cerita harus nusuk-nusuk lumpur pakai bambu dulu cuma buat ngecek kedalamannya sebelum langkah. Jadi mereka harus metain pijakan mereka sendiri dulu ya, sebelum bisa nolong. Betul, supaya nggak ikut keprosok. Dan setelah perjuangan 1,5 jam itu selesai, mereka nggak istirahat. Di video itu diceritain begitu jenazah pertama berhasil diangkat, terdengar kabar ada 2 korban lagi ditemukan nggak jauh dari situ. Keduanya juga perempuan remaja. Tanpa jeda, mereka langsung gerak lagi ke sana. Stamina dan kekuatan mentalnya luar biasa. Saya rasa itu adrenalin ya, dan fokus pada misi. Tapi ada satu hal lagi yang menarik dari deskripsi lingkungan mereka. Salah satu petugas nyebutin, kata warga, sungai di lokasi itu dulunya lebar. Tapi seiring waktu, kanan-kirinya dibangun rumah, jadi sungainya makin sempit. Oh, detail kecil tapi penting banget itu. Krusial. Jadi pas volume air dan lumpur datang dalam jumlah besar, sungai yang sempit itu nggak nampung. Akhirnya meluap, nerjang apa aja yang ada di jalurnya. Kesulitan evakuasi yang mereka hadapi itu ya, akibat langsung dari kondisi lingkungan yang udah berubah. Ini membawa kita ke gambaran yang lebih besar ya. Dari perjuangan individu di lapangan, kita mulai lihat benang merah ke akar masalahnya. Skala bencananya sendiri kan cukup besar. Hari pertama aja udah ditemukan 10 korban. Totalnya kemudian mencapai 25 orang, dari sekitar 80 warga yang tinggal di sana. Belum lagi ada tragedi di dalam tragedi. 2 anggota polisi, Babin Kamtipmas, meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Truk mereka tergencet pas perjalanan buat penanganan bencana. Ya Tuhan. Benar. Dan sumber ini nggak berhenti di situ. Mereka nunjuk langsung ke hulu masalahnya. Kondisi Gunung Burangrang. Digambarkan kalau praktik pertanian sayur dan bunga itu sudah merambah sampai ke puncak. Penggunaan mulsa plastik, pembangunan greenhouse yang masif, pupuk kandang dalam jumlah besar. Semua itu mengubah ekosistem. Gunungnya digambarkan udah gundul. Jadi yang nahan erosi tinggal rumpun bambu aja di beberapa titik. Betul. Cuma itu. Jadi longsor ini bukan murni bencana alam ya. Ini lebih kayak tagihan yang akhirnya harus dibayar. Akibat aktivitas manusia selama bertahun-tahun. Persis. Ini konsekuensi ekologis yang sebenarnya bisa diprediksi. Tanah yang kehilangan vegetasi penahannya, ya jadi sangat rentan. Begitu hujan deras datang, nggak ada lagi yang bisa nahan air dan tanah. Semuanya meluncur ke bawah, ke area Lungkop tadi, tempat rumah warga berdiri. Resep sempurna untuk tragedi. Nah, biasanya cerita kayak gini berhenti di situ. Kita sedih, prihatin, terus selesai. Tapi yang bikin sumber ini berharga banget, mereka nggak berhenti di masalah. Mereka ngebahas sebuah gagasan solusi yang menurut saya radikal sekaligus brilian. Bisa dijelaskan? Tentu, solusinya ini menyentuh akar masalah yang paling dalam, ekonomi. Kenapa petani itu nanam sayur sampai puncak gunung? Ya, karena itu mata pencaharian mereka, kan? Iya, betul. Melarang mereka gitu aja tanpa solusi ya sama aja nyuruh mereka kelaparan. Jadi gagasannya adalah sebuah model sosial ekonomi baru. Para petani ini yang kebanyakan buruh tani dengan upah harian kecil banget, sekitar Rp30.000, akan digaji oleh pemerintah atau sebuah badan. Digaji untuk apa? Nah, ini bagian jeniusnya. Mereka digaji bukan untuk menanam sayur, tapi untuk menanam kembali pohon-pohon produktif di lahan yang gundul itu. Misalnya pohon buah-buahan. Gajinya pun dibuat lebih layak. Diusulkan sekitar Rp75.000 atau Rp100.000 per hari. Oke, terus? Mereka akan terima gaji ini selama 4-5 tahun, sampai pohon-pohon itu mulai berbuah. Setelah itu, hasil panen buahnya sepenuhnya jadi hak milik mereka. Wow, jadi ini benar-benar mengubah paradigma. Para petani yang tadinya secara tidak langsung jadi bagian dari masalah, justru diberdayakan jadi inti dari solusi. Mereka diubah dari perusak jadi penjaga lingkungan yang dibayar secara profesional. Tepat. Ini intervensi yang cerdas, karena nggak melawan arus ekonomi, tapi membelokkannya. Model ini ngasih mereka alternatif penghidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Selama masa transisi 4-5 tahun, mereka aman secara finansial. Setelah itu, mereka punya aset produktif. Sementara itu, tujuan utamanya, pemulihan ekosistem, pencegahan bencana, tercapai. Warga dapat penghasilan, alam pulih. Semuanya menang. Tapi, apa model seperti ini realistis? Maksud saya, membayar orang untuk tidak melakukan sesuatu yang selama ini jadi mata pencaharian mereka, pasti ada tantangan sosialnya kan? Pertanyaan yang sangat valid.
Eksekusinya jelas nggak akan mudah. Butuh sistem pengawasan yang kuat, pendampingan, komitmen politik, dan anggaran yang berkelanjutan. Tapi sebagai sebuah konsep ini jauh lebih menjanjikan daripada sekedar program reboisasi seremonial. Ini adalah investasi jangka panjang. Biaya untuk menggaji para petani ini selama 5 tahun mungkin kedengarannya besar. Tapi coba bandingkan dengan biaya kerugian nyawa, harta benda, dan pemulihan pasca bencana. Pasti jauh lebih murah. Jadi kalau kita rangkum ya, perjalanan kita hari ini luar biasa. Kita mulai dari tindakan heroik dua individu yang didorong panggilan hati. Masuk ke dalam perjuangan fisik di tengah lumpur, lalu ditarik ke atas buat lihat gambaran besar kerusakan lingkungan. Dan diakhiri dengan sebuah gagasan solusi ekonomi ekologis yang bisa mengubah segalanya. Benar, kisah ini penting untuk Anda karena ngingetin kita pada beberapa hal. Pertama, kekuatan inisiatif individu di saat kritis. Dua petugas ini nunjukin kalau di hadapan kemanusiaan, pangkat itu bisa jadi nggak relevan. Yang relevan adalah keberanian dan kompetensi. Kedua, dan ini yang paling penting, bencana ini adalah cermin. Cermin yang nunjukin gimana cara kita cari nafkah dan memperlakukan alam itu punya konsekuensi langsung, dan seringkali mematikan. Ini bukan sekedar bencana alam, ini bencana buatan manusia yang dipicu oleh alam. Sebagai penutup, mari kita bawa pemikiran ini lebih jauh. Solusi yang ditawarkan di sumber ini kan pada dasarnya menciptakan profesi baru, penjaga dan pemulih ekosistem. Mereka digaji untuk melakukan pekerjaan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam bentuk keamanan dari bencana. Pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, di luar konteks longsor, di sektor lain apalagi ya model seperti ini bisa diterapkan? Bagaimana kita bisa menciptakan sistem ekonomi yang membayar orang untuk melakukan hal-hal yang benar bagi lingkungan dan masyarakat, bukan hanya hal-hal yang menguntungkan secara instan? Selamat datang di Sanggahan. Hari ini kita akan melihat lebih dalam sebuah kisah. Kisah yang luar biasa yang muncul dari tragedi bencana longsor. Ini tentang dua orang instruktur polisi dari Sekolah Polisi Negara atau SPN yang melakukan sebuah tindakan heroik saat mengevakuasi korban. Dan berdasarkan wawancara mendalam dengan mereka, kita diajak menyaksikan perjuangan mereka mengangkat jenazah yang terjebak dalam kondisi yang ya, nyaris mustahil. Betul. Dan tindakan luar biasa ini memunculkan satu pertanyaan yang menurut saya sangat mendasar soal motivasi. Apakah aksi mereka ini murni buah dari rasa tanggung jawab profesional? Maksudnya, ya disiplin, pelatihan, SOP sebagai aparat negara? Atau apakah ada motor penggerak lain yang lebih dalam? Yaitu dorongan kemanusiaan murni, sebuah panggilan hati yang melampaui kewajiban dinas mereka. Saya pribadi percaya, inti dari tindakan ini adalah panggilan hati. Menarik. Kalau saya justru melihatnya sebagai puncak dari profesionalisme kepolisian. Saya berpendapat bahwa tindakan mereka itu bukti nyata. Bukti bagaimana disiplin dan pelatihan yang tertanam kuat bisa membentuk respons yang sangat efektif dalam situasi krisis. Sebuah perdebatan yang menarik ya. Kalau begitu, silakan Anda mulai dengan argumen Anda. Baik, bagi saya seluruh rangkaian peristiwa ini dari awal sampai akhir itu adalah cerminan dari sebuah sistem yang bergerak, bukan sekedar aksi individu yang spontan. Coba kita lihat pemicunya. Tindakan mereka itu tidak dimulai karena kebetulan mereka ada di lokasi kan. Ada perintah yang sangat jelas dari Kepala SPN Polda Jabar setelah berita bencana itu tersiar. Salah satu petugas bahkan bilang, kami diperintahkan oleh KSPN. Jadi ini bukan inisiatif pribadi, ini mobilisasi institusional. Mereka dikumpulkan melalui apa yang disebut panggilan luar biasa atau PLB. Semacam panggilan darurat di luar jam dinas lewat grup WhatsApp. Mereka kumpul jam 8 pagi, dapat arahan tugas yang jelas, lalu dibagi jadi beberapa regu. Tujuannya pun sangat terstruktur, mencari korban yang mungkin masih bisa diselamatkan. Seorang perwira berpangkat AKP, setara kapten, secara eksplisit mengaitkan ini dengan tugas pokok kepolisian, yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi yang kita lihat di sini adalah sebuah mesin institusi yang terlatih, yang bergerak sesuai prosedur untuk merespons bencana. Tindakan heroik mereka menurut saya adalah hasil akhir dari sistem ini. Pandang yang sangat berbeda. Tentu saya tidak menyangkal adanya perintah. Perintah itu adalah alasan kenapa mereka ada di lokasi bencana. Tidak ada keraguan soal itu. Tapi bagi saya, perintah itu cuma sebatas tiket masuk ke arena.
Perintah itu tidak secara spesifik menugaskan mereka berdua untuk turun ke aliran sungai berlumpur, lalu berjuang selama 1,5 jam mengangkat satu jenazah yang terjepit pondasi beton dan akar bambu. Pewawancara sendiri menekankan sebuah detail penting. Banyak personel lain di lokasi yang sama, dengan perintah yang sama, hanya menonton. Nah, ini poin krusial. Keputusan kedua petugas ini untuk turun langsung dan berjibaku, sebuah kata yang menggambarkan perjuangan mati-matian, itu menunjukkan adanya sesuatu yang lebih dari sekedar pelaksanaan perintah. Ada dorongan internal yang membedakan mereka. Dan kita tidak perlu berspekulasi, karena ketika ditanya langsung apa yang menggerakkannya, jawaban pertama salah satu petugas itu sangat lugas dan jujur, karena terpanggil hati saya. Ini bukan bahasa dari buku manual SOP, ini pengakuan motivasi yang datang dari nurani. Bahkan salah satu dari mereka tidak pakai seragam dinas, hanya jaket hitam. Ini seolah menandakan tindakannya saat itu bukan tentang citra institusi, melainkan murni tentang niat pribadi untuk menolong sesama manusia. Saya bisa paham kenapa Anda sangat terpaku pada frasa panggilan hati itu ya. Tapi saya rasa itu sedikit menyederhanakan situasi. Mari kita bedah lebih dalam pemicu awal tindakan ini. Anda bilang perintah itu cuma tiket masuk. Saya kurang setuju. Perintah itu menciptakan kerangka kerja, tujuan, dan juga pola pikir. Ketika mereka terima PLB dan arahan bagi itu, mereka tidak datang sebagai warga sipil biasa yang panik. Mereka datang sebagai tim SAR yang terlatih dengan misi yang jelas. Jadi ketika mereka tiba di lokasi dan melihat kondisi jenazah yang sulit dievakuasi, tindakan mereka untuk turun itu bukanlah sebuah penyimpangan. Itu adalah eksekusi dari mandat yang sudah mereka terima, cari dan evakuasi korban. Mereka itu ujung tombak dari respons institusional yang terorganisir. Tanpa struktur perintah dan SOP ini, panggilan hati mungkin hanya akan jadi rasa iba yang tidak berdaya dari pinggir sungai. Profesionalisme inilah yang mengubah niat baik menjadi tindakan yang nyata. Tapi pertanyaannya kan tetap sama. Kalau itu murni eksekusi mandat, kenapa tidak semua orang melakukannya? Perintah itu berlaku untuk semua personil SPN yang dikerahkan hari itu. Pelatihan mereka kurang lebih sama. Tapi kenapa cuma segelintir, termasuk mereka berdua, yang memilih mengambil pekerjaan paling berat, paling kotor, dan paling menguras emosi? Nah, disinilah argumen Anda soal eksekusi mandat itu jadi lemah. Sesuatu yang lain pasti berperan. Jawaban terpanggil hati saya, dan pengakuannya yang lain, otomatis gitu Pak, langsung inisiatif turun. Itu adalah faktor pembedanya. Itu percikan yang mengubah seorang petugas yang patuh menjadi seorang pahlawan, yang proaktif. Perintah mungkin menempatkan mereka semua di garis start, betul. Tapi panggilan hatilah yang membuat mereka berdua berlari paling depan dan melompat ke dalam lumpur. Itu poin yang menarik. Tapi mungkin inisiatif itu sendiri adalah produk dari pelatihan. Ini membawa kita ke peran pengalaman masa lalu mereka. Salah satu petugas ketika ditanya kenapa dia begitu berani dan tidak ragu turun, dia memberikan jawaban yang sangat teknis, bukan emosional. Dia bilang, karena saya sudah biasa juga Pak sama mayat. Dia lalu menjelaskan bahwa sebelumnya dia pernah bertugas di bagian identifikasi jenazah di Pekanbaru. Ini bukti kunci. Keberaniannya bukan keberanian buta yang didorong emosi sesaat. Itu kesiapan mental yang ditempa oleh pengalaman dinas bertahun-tahun. Tindakannya adalah aplikasi dari kompetensi dan desensitisasi dalam artian positif yang ia peroleh sebagai polisi. Jadi, inisiatif yang Anda sebut itu tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari fondasi kepercayaan diri yang dibangun di atas pelatihan dan pengalaman profesional. Dia melihat situasi itu dan otaknya yang terlatih berkata, ini situasi sulit, tapi saya punya kemampuan untuk menanganinya. Tunggu dulu, sebentar. Saya rasa kita tidak bisa menyamakan bekerja di kamar mayat dengan berjuang di tengah arus lumpur. Itu dua dunia yang berbeda. Menjadi biasa menangani jenazah dalam konteks forensik yang relatif terkendali, di ruangan terang, di atas meja stainless steel, itu sangat-sangat berbeda dengan berjuang 90 menit di aliran sungai yang dingin dan berbahaya, berusaha membebaskan tubuh yang terjepit beton dan akar pohon. Pengalaman di unit identifikasi mungkin menghilangkan rasa takut atau jijik terhadap jenazah. Oke, saya setuju soal itu. Tapi pengalaman itu tidak secara otomatis memberinya kekuatan fisik atau dorongan motivasi untuk melakukan pekerjaan seberat itu. Apalagi, mari kita ingat, salah satu dari mereka adalah perwira berpangkat AKP. Dalam hierarki di lapangan, tugasnya lebih ke arah mengkoordinasi, memberi perintah, dan memastikan semua berjalan lancar. Itu pun sudah sesuai perannya, tapi dia memilih untuk ikut turun tangan langsung. Ikut basah, ikut kotor. Pilihan untuk terlibat secara fisik dalam kondisi seperti itu, bagi seorang perwira, jelas melampaui sekedar kompetensi teknis. Itu adalah cerminan empati yang mendalam.
Dia melihat kesulitan itu dan tidak bisa hanya diam. Saya justru melihat pilihan perwira AKP itu sebagai sebuah teladan kepemimpinan dan etos kerja profesional yang luar biasa, bukan semata-mata soal empati personal. Pemimpin yang baik itu memimpin dengan memberi contoh. Ketika dia turun, dia menunjukkan pada anak buahnya bahwa tidak ada tugas yang terlalu rendah atau terlalu kotor. Dan coba dengarkan bagaimana dia membingkai motivasinya sendiri. Dia tidak bicara soal perasaan pribadi. Dia bilang, kembali lagi seperti tugas pokok kepolisian, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan kita harus open terhadap masyarakat. Ini bahasa seorang profesional yang sangat paham dan menghayati perannya. Ini menunjukkan disiplin dan dedikasi total untuk menyelesaikan misi. Dan hal ini membawa kita ke poin berikutnya, kegigihan mereka. Setelah berhasil mengevakuasi korban yang paling sulit, proses yang makan waktu 1,5 jam, dia tidak berhenti. Dia tidak istirahat. Dia langsung bergeser membantu evakuasi 2 jenazah lain yang baru ditemukan. Ini bukan lagi soal gelombang emosi sesaat. Ini cerminan dari seorang petugas yang fokus pada penyelesaian misi sesuai arahan. Temukan semua korban. Ini adalah etos kerja, daya tahan yang lahir dari disiplin. Itu argumen yang kuat. Tapi coba kita lihat dari sisi kemanusiaan. Justru kegigihannya itu semakin memperkuat argumen saya tentang dorongan kemanusiaan. Coba bayangkan kondisi fisiknya. Setelah 90 menit berjibaku di air dingin, mengangkat beban berat dalam posisi yang sulit, secara manusiawi, dia pasti sudah kelelahan luar biasa. Secara fisik dan emosional, dia berhak dan mungkin diharapkan untuk istirahat. Biarkan regu lain yang lebih segar mengambil alih. Tapi dia tidak melakukannya. Fakta bahwa dia segera lanjut membantu, itu menunjukkan energinya bukan berasal dari daftar tugas atau kewajiban menyelesaikan misi. Energi seperti itu, setelah pengerahan tenaga yang begitu besar, hanya bisa datang dari sumber yang lebih dalam. Dorongan internal yang tak henti untuk meringankan penderitaan di hadapannya. Dia tidak berhenti karena tugasnya belum selesai di atas kertas. Sepertinya dia tidak akan berhenti selama masih ada manusia lain yang bisa dia tolong di depan matanya. Ada perbedaan krusial di sana. Ini bukan tentang menyelesaikan misi. Ini tentang merespons kebutuhan kemanusiaan. Mungkin kita melihatnya sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Profesionalisme yang tertanam kuat itulah yang menciptakan daya tahan untuk terus bekerja, bahkan saat lelah. Tapi mari kita kembali ke inti perdebatan kita. Interpretasi dari kata-kata mereka. Bagi saya, ini sangat jelas. Perwira AKP dengan sadar dan berulang kali menempatkan tindakannya dalam kerangka tugas. Dia bahkan merujuk pada pengalaman sebelumnya saat diperintahkan membantu evakuasi helikopter jatuh di Gunung Burangrang. Ini menunjukkan sebuah pola pikir yang konsisten. Ada bencana, ada perintah, kita bertindak. Itu SOP yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Ini adalah bahasa tugas. Bahasa seorang aparat negara terlatih yang tahu persis di mana posisinya dalam sebuah krisis. Dia merasionalisasi tindakannya melalui lensa profesinya. Saya tidak membantah bahwa perwira AKP menggunakan bahasa tugas. Dia seorang perwira. Tentu dia akan membingkainya seperti itu. Tapi jangan lupakan rekannya yang memberikan jawaban yang lebih spontan dan menurut saya lebih jujur. Ungkapan, terpanggil hati saya, dan otomatis gitu Pak, itu keluar tanpa dipikirkan. Itu adalah respons emosional yang murni. Ungkapan-ungkapan ini, bagi saya, menggambarkan percikan awal yang memicu tindakan itu, sebelum otak mengambil alih dan merasionalisasikannya sebagai bagian dari tugas. Itu suara nurani, bukan kutipan dari buku manual prosedur. Dalam situasi ekstrim yang bergerak cepat, respons pertama kita seringkali adalah yang paling otentik. Dan respons pertamanya adalah tentang hati, bukan tentang perintah. Keduanya mungkin benar. Tindakan itu adalah tugas dan juga panggilan hati. Tapi pemicu awalnya, dorongan yang membuatnya berbeda dari yang lain pada detik-detik krusial itu adalah nuraninya. Dari seluruh analisis ini, bagi saya kesimpulannya tetap sama dan semakin kuat. Tindakan kedua petugas ini adalah sebuah studi kasus tentang puncak profesionalisme kepolisian. Mulai dari respons cepat mereka terhadap perintah PLB, pendekatan sistematis di lapangan dengan mencari area aman dulu sebelum turun, pemanfaatan pengalaman masa lalu di unit identifikasi, hingga ketekunan tanpa henti dalam menyelesaikan tugas. Semua ini menunjukkan bagaimana pelatihan, disiplin, dan etos kerja institusional membentuk aparat yang efektif dan dapat diandalkan dalam situasi paling kacau sekalipun. Panggilan hati itu mungkin ada,
saya tidak menafikannya. Tapi ia beroperasi di dalam dan dimungkinkan oleh sebuah kerangka profesionalisme yang kokoh. Tanpa kerangka itu, panggilan hati hanya akan menjadi niat baik. Saya setuju profesionalisme mereka tidak diragukan lagi. Itu fondasinya. Namun, saya tetap berpendapat bahwa faktor penentu yang mengubah tindakan mereka dari baik menjadi luar biasa adalah dorongan kemanusiaan yang mendalam. Fondasi saja tidak cukup untuk membangun monumen. Pilihan sadar untuk terjun ke dalam situasi tersulit yang secara nyata melampaui apa yang dilakukan orang lain dengan perintah dan pelatihan yang sama, serta pengakuan tulus akan panggilan hati, itu menunjukkan bahwa inti dari tindakan heroik ini adalah empati yang tulus dan aktif. Pelatihan memberi mereka kemampuan dan alat, tapi kemanusiaanlah yang memberi mereka alasan untuk menggunakan alat itu dengan cara yang begitu menginspirasi. Profesionalisme adalah mesinnya, tapi kemanusiaan adalah bahan bakarnya. Saya rasa diskusi ini menunjukkan betapa rumitnya membedah motivasi di balik sebuah tindakan kepahlawanan. Mungkin kita terlalu berusaha memisahkannya menjadi dua kategori yang berbeda. Bisa jadi, respons terbaik dalam sebuah bencana justru lahir dari perpaduan yang tak terpisahkan antara kesiapan yang ditempa melalui pelatihan profesional dan kepekaan nurani yang digerakkan oleh rasa kemanusiaan. Profesionalisme memberi mereka keberanian untuk bertindak dan nurani memberi mereka alasan untuk tidak berhenti. Sebuah kesimpulan yang sangat baik. Mungkin disiplin dan prosedur itulah yang memberikan seseorang izin atau struktur untuk mengikuti kata hatinya di tengah situasi yang begitu kacau. Materi ini benar-benar mengajak kita untuk merenungkan di mana batas antara seorang profesional yang terlatih dan seorang manusia yang berbelas kasih. Dan yang lebih penting, bagaimana keduanya dapat bersatu, bukan saling meniadakan, untuk menghasilkan tindakan luar biasa yang mengingatkan kita pada kapasitas terbaik dari kemanusiaan.